Kalimantan secara resmi melantik saudara dalam jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Effendi MAP. Yang kami hormati Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Muslimi MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Bapak Haji Abdul Rahim Estos MPD. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Lili Hidayat SPD MSI. Rohaniawan Bapak Haji Taufik Rahmanur SAG dan Bapak Pendeta Andi Purwanto SPDK. Para kasih dan kasubag Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, para pejabat fungsional yang akan dilantik dan undangan serta hadir yang berbahagia. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Guru pertama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan guru pertama nomor urut 1, nama Manager Rema Yohana SPD, tempat tanggal lahir Gresik 4 Agustus 1995 dan seterusnya, nomor urut 1 sampai dengan 29. Guru pertama nomor urut 30, nama Yusuf Wibisono SPDI, tempat tanggal lahir Tanah Laut 14 Januari 1989 dan seterusnya, nomor urut 30 sampai dengan 113. Guru pertama berjumlah 113 orang, ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 13 September 2021
Pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perwakilan peserta pelantikan, rohaniawan, dan saksi untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah saudara, maka perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang berhadir pada acara ini, tetapi yang lebih terpenting perlu disadari bahwa sumpah yang saudara ucapkan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui, dan kepadanya lah kita mempertanggungjawabkan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama Islam. Selanjutnya ikuti kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya bersama-sama bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru pertama, saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dan mengabdi saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dikukuhkan oleh masing-masing rohaniawan dimulai dari agama Islam. Bagi yang beragama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Bahwa apa-apa yang telah saya ucapkan tadi adalah sebenarnya dan akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang telah Anda kerahkan di depan Tuhan dan manusia, kiranya sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Amin. Pembacaan kata-kata pelantikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021, saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Gubernur Kalimantan Selatan dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan fungsional guru pertama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dimulai dari peserta perwakilan para saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta kepada bidang yang terkait, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan beserta para pejabat struktural di lingkup bidang pembinaan pendidikan dan kependidikan, panitia penyelenggara, yang kami hormati Bapak para rohaniawan baik Islam dan Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para guru yang berhadir pada kesempatan ini, yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana yang penuh keakraban ini, kita bersama-sama dalam diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul serta bersilaturahim, sekaligus kita mengikuti satu kegiatan yang telah diagendakan oleh bidang pembinaan pendidikan, yakni acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional guru pertama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dari dulu hingga akhir. Mengawali sambutan kami, izinkan kami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Kepegawaian Daerah yang terus setia menyaksikan dan berhadiri dan menyaksikan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan Pengurus Guru, bahkan guru pertama, apakah guru muda maupun guru madya. Hal ini seluruhnya saya lihat adalah guru pertama. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya, dan juga kepada seluruh rohaniawan yang juga dapat meluangkan waktu dan dapat berhadir bersama-sama kita, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Begitu juga kepada bidang-bidang pendidikan yang telah memprogramkan, menyiapkan segala sesuatunya sehingga bisa digelar kegiatan kita pada pagi hari. Dan kepada seluruh guru yang berhadir pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan yang sama, yakni terima kasih kepada kami atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan substantif sesuai momentum pertemuan kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan ada informasi ini terkait pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka untuk tahap pertama atau bisa kita silakan kloter pertama itu telah kita sampaikan ada 30 satuan pendidikan kita. Jadi SMA-nya ini masing-masing kabupaten kota adalah satu, jadi 13 satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, SMK pada saat awal rapat itu ada yang belum lengkap, sehingga yang diformulasikan pada saat rapat itu sepakat hanya 11. Jadi waktu itu Kabupaten Tabalong dan juga pada kepala belum siap. Sehingga hanya 11 SMK di masing-masing kabupaten kota kecuali pada kepala dan juga Kabupaten Tabalong. Kemudian ada SLB. Nah, ini ada sebanyak 7 dan tersebar juga dan beberapa kabupaten kota. Nah, terkait 31 pendidikan ini, satu hal yang perlu disadari itu sesuai dengan surat dari rekomendasi Satgas COVID-19 Provinsi, dan juga kita tegaskan kembali dalam surat kami. Dipersilakan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang dipertegas kembali. Jadi yang pertama tentu protokol kesehatan harus terus diterapkan secara ketat. Yang kedua, masalah kehadiran peserta didik tidak boleh 100%, jadi harus pasif. Ini minimal 50%, maksimal 50% setiap sisi dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah terkait tadi protokol kesehatannya, kemudian masalah jumlah peserta didiknya, orang belajarnya, kemudian guru dan tenaga pendidikan harus sudah divaksin. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, siswanya juga harus divaksin. Jadi siswanya sedang berjalan vaksinasinya, termasuk Pak Gubernur ini telah menginisiasi dan juga melaksanakan, masih di kabupaten kota melaksanakan vaksinasi bergerak. Jadi dengan harapan seluruh peserta didik kita mudah-mudahan bisa divaksinasi. Kemudian yang berikutnya, satu hal yang barangkali juga jadi beban satuan pendidikan, tapi kita menggariskan cukup mengawali saja. Yakni penegasan dari Satgas Covid supaya dites melalui swab antigen. Jadi kita berharap itu bisa terlaksana karena sudah berjalan beberapa hari, mudah-mudahan tidak menjadi kendala. Tetapi satu hal yang harus diingat terkait daerah mana dari 30 yang diperkenankan adalah daerah yang PPKM-nya, level PPKM-nya berada pada 321. Jadi kalau 4 masih belum diperkenankan.
Jadi walaupun sudah ada mengambil izin, tetapi kalau levelnya 4 belum diperkenankan. Nah, kita berharap kepada seluruh satuan pendidikan hasil pembicaraan kami dengan Pak Gubernur yang kloter kedua ini kita berharap bisa serentak seluruhnya sisanya. Jadi kalau itu 30, kemudian jumlah satuan pendidikan kita 357, berarti tersisa 227 satuan pendidikan. Nah, kita berharap 227 ini kalau memang memenuhi syarat bisa kita proses istilahnya serentak seluruhnya berbarengan. Nah, jadi oleh karena itu terus disampaikan kepada kepala sekolah segera disampaikan usulannya dan dilengkapi dokumen-dokumennya, karena ini akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan dan terkait pendidikan. Kemudian akan kita teruskan ke Satgas Covid, nah kemudian baru kita teruskan dengan Pak Gubernur untuk memohon restu dan persetujuan beliau pembelajaran tatap muka untuk seluruh satuan pendidikan itu kita laksanakan. Nah, kami berharap ini perlu disambungkan dengan kepala sekolah, walaupun kita sudah beberapa kali menyampaikan. Kalau yang belum menyampaikan berarti tidak meminta, kalau tidak meminta tidak kita proses. Nah, jadi oleh karena itu kami berharap pembelajaran tatap muka itu harus diawali ada usulan, karena akan dicek dan proses terkait kesiapannya. Nah, karena ini zaman pandemi, kalau tidak zaman pandemi tidak menjadi persoalan. Nah, jadi karena kita lebih mengedepankan istilahnya demi kesehatan dan keselamatan kelestarian kita dan warga sekolah kita. Nah, itu informasi yang dapat kami sampaikan mengawali sambutan kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji untuk jabatan fungsional guru yang pada hari ini adalah guru pertama sangat penting pada tempat kami dalam kerangka kita untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, acara ini juga menurut kami sangat penting dan memiliki nilai dan arti yang strategis, terutama untuk mengingatkan kembali kepada para pejabat fungsional guru yang hari ini tadi telah dilantik dan diambil sumpahnya, bahwa penetapan jabatan fungsional yang saudara emban bukanlah semata-mata sebagai penghargaan serta menunjukkan tugas dan fungsi yang telah saudara laksanakan sebelumnya, akan tetapi mengandung makna yang lebih luas bahwa saudara harus meningkatkan profesionalitas. Jadi profesionalisme atau profesionalitas, karena ini memang satu tuntutan dan kebutuhan yang harus kita lakukan. Karena sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru itu harus profesional. Nah, bagaimana guru itu supaya profesional? Ini adalah dalam perspektif kualitatif atau kualitas. Jadi kalau berdasarkan pendekatan aspek kualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, seorang guru itu yang pertama harus memiliki standar kualifikasi akademik minimal diploma 4 atau S1. Kemudian dia harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian atau personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dan yang terakhir dia harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, kesemuanya itu merupakan dalam upaya untuk menjadikan seorang guru yang profesional. Nah, jadi jangan sampai dulu guru itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik
Jadi waktu kami jadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumatera Selatan, dulu cukup dia mengumpul portofolio. Jadi himpunan dokumen mengikuti berbagai kegiatan, apakah itu istilahnya workshop, karya dan sebagainya. Nah kemudian itu dilampirkan dalam satu portofolio, kemudian oleh asesor dinilai. Kalau memenuhi syarat, nah baru dia istilahnya dapat sertifikat pendidik. Tetapi apa yang terjadi? Banyak perilaku guru yang menyimpang, yang sehingganya tidak mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan, tetapi dia memiliki sertifikat piagam workshop dan lokakarya. Nah sehingga setelah diteliti ternyata punya temannya di fotokopi, dirubah namanya, nah, tapi kepala sekolahnya ini tidak teliti, asal legalisasi saja. Nah sehingga apa yang terjadi? Nah mari kita tangkap apa yang disampaikan atau disuarakan oleh Menteri Keuangan, dan saat ini beliau menjabat dulu juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kata beliau, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan ada konsep, ada kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kita butuh guru yang profesional. Oleh karena itu, bagaimana guru yang profesional disampaikanlah pendekatan dan konsep kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, beliau mengatakan saya respect, saya merespon positif, dan kami menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung program dan rangka mewujudkan guru yang profesional. Tetapi apa yang terjadi, kata beliau, ternyata hanya dalam tataran konsep, tapi dalam dunia dalam tataran implementatif ternyata tidak terwujud. Padahal anggaran kita sekian besar yang harus diwujudkan untuk para guru yang profesional kita harapkan. Nah sehingga kalau kita teliti kata-kata beliau itu, sebenarnya guru waktu itu dalam kapasitas Kepala Dinas Pendidikan tidak langsung menukik kepada kami, padahal ada yang hadir karena pertemuannya di Wisma guru yang dikelola oleh PGRI Pusat Tanah Abang. Nah sehingga ada guru kalau belum disampaikan kayak itu langsung kita berikan komentar. Nah bahwa guru tidak seperti itu ya, apa istilahnya dilakukan profesionalisme, tapi guru-guru waktu itu diam. Nah sehingga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan mencermati suara beliau, kemudian mencermati kebijakan dan program dan kegiatan implementatif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Nah sehingga memang sadari ada titik kelemahan. Nah sehingga dirubahlah kebijakan. Nah sekarang orang untuk mendapat sertifikat pendidik tidak semudah seperti masa lalu. Sekarang guru-guru kalau ingin mendapatkan sertifikat pendidik, dia harus mengikuti seleksi PPI, jadi pendidikan profesional. Kemudian kalau dia lulus, dia harus mengikuti pendidikannya pada lembaga perguruan tinggi terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sekarang namanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah jadi saat ini kita sedang berjalan, yakni pendidikan profesi guru bekerja sama dengan IAIN Palangkaraya. Ini untuk guru yang memegang mata pelajaran atau bidang studi pendidikan agama Islam atau guru PAI. Dan kita dukung dari aspek pembiayaan, di samping ada APBN, tetapi kita juga menutup kekurangan yang dibutuhkan untuk kegiatan PAI ini. Nah oleh karena itu harapan kami sekali lagi Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan pelantikan ini kembali memantapkan komitmen kita untuk senantiasa kita agar guru-guru kita menjadi guru-guru yang profesional. Jadi sehingga bisa berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi pada saat ini ada kebijakan Mas Nadiem atau Mas Karim Mas mengikut kita bahwa sekarang yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini dan ditiadakan ujian nasional
itu meletakkan posisi guru sebagai pusat pembelajaran. Oleh karena itu kalau kita ingin output lulusan satuan pendidikan kita itu yang berkualitas, maka tentu kalau kita menggunakan pendekatan sistem, termasuk guru-guru harus berkualitas, termasuk juga prosesnya harus berkualitas, sehingga melahirkan output yang berkualitas. Nah, oleh karena itu maka guru itu memegang peranan penting dan strategis dalam kerangka kita untuk terus meningkatkan dan mengupayakan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan tadi, yakni pelantikan dan pengambilan sumpah Bapak Ibu saudara sekalian, itu mudah-mudahan dapat membangun dan memantapkan komitmen kita, dapat meningkatkan profesionalisme kita, dapat meningkatkan kompetensi kita dan tanggung jawab kita seiring dengan meningkatnya jabatan fungsional yang saudara umat. Oleh karena itu perlu dijadikan momentum ini untuk mempersiapkan kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi. Nah, sesuai dengan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita adalah terwujudnya layak pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berkarakter dan memiliki daya saing. Nah, maka momentum pelantikan ini perlu sudah dijadikan sebagai pendorong atau membangun dan memantapkan motivasi dari Bapak Ibu sekalian untuk terus mengabdi dan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Nah, sehingga pada kita ini mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsinya dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2017, maka setiap pejabat fungsional yang akan dilantik diambil sumpahnya perlu untuk mengikuti, menyimak, melaksanakan dan menghayati seluruh tahapan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang barusan tadi telah Bapak Ibu saudara sekalian laksanakan. Yakni yang pertama adalah bersedia diambil sumpah janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian mengikuti setiap secara hikmat kata-kata dan kalimat sumpah dan jabatan yang diucapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang telah ditunjuk. Kemudian yang ketiga menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan. Dengan mengikuti ketiga ketentuan di atas, maka saudara harus menanamkan tekad untuk secara ikhlas dan terus untuk menjalankan apa yang telah saudara ucapkan. Tersebut karena sumpah atau janji jabatan tersebut bukanlah sebuah atau hanya bernilai seremonial semata, melainkan mengandung tanggung jawab yang besar bagi pribadi dan berkesinambungan dan dalam rangka tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, terlebih lagi adalah tanggung jawab kita kepada Al-Halim, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yakinlah Bapak sekalian, dengan niat yang tulus dan ikhlas dan baik, maka segala bentuk kerja dan prestasi kerja saudara akan memberikan hasil yang lebih optimal. Nah, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa memberkati apa yang saudara lakukan sehingga akan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak sekalian, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kita berharap Bapak sekalian ini mudah-mudahan dapat terus melaksanakan tugas dan pelihara selama jabatan yang telah Bapak Ibu pegang. Karena kalau kita cermati dari seleksi yang berlangsung, apakah itu seleksi Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, apakah itu CPNS atau
P3K itu yang mendaftar jauh lebih besar ketimbang formasi yang tersebut. Jadi oleh karena itu syukur alhamdulillah Bapak sekalian saat ini sedang istilahnya memegang status sebagai PNS. Banyak saudara-saudara kita yang berkeinginan tetapi belum terpenuhi. Nah oleh karena itu pelihara dan jaga baik-baik, jangan sampai karena sementara ini ada melalui bidang pembinaan P3K laporan-laporan yang masuk, ada guru-guru yang tidak disiplin, ada guru-guru yang sebenarnya harus masuk dan melaksanakan tugas dengan baik, ternyata berbulan-bulan tidak ada istilahnya wujudnya, dan bahkan hampir 6 bulan tidak ada istilahnya manusia. Nah oleh karena itu jangan salahkan kita ketika kita menegakkan ketentuan, dan yang paling berat hukumannya adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Nah oleh karena itu ini saya, oleh karena itu peliharalah dan laksanakan tugas dengan baik dan disiplin dalam bekerja. Jadi jangan hanya ada kontrol, ada pengawasan, tetapi ketika kontrol lemah, pengawasan lemah, dengan maklum Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan ini rentang kendali atau span of kontrolnya terbatas, karena harus membina, mengawasi 13 kabupaten kota. Nah oleh karena itu untuk menutup kekurangan ini, kami melalui koordinator pengawas Kawas kita mintakan kepada seluruh pengawas pembina untuk terus memantau, untuk terus membina, membimbing, mengarahkan satuan pendidikan agar senantiasa disiplin dan bergerak untuk bersama-sama kita mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan dan juga visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Barangkali untuk di penghujung sambutan kami perlu kami sampaikan terkait visi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi visi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini yang masih berlaku saat ini adalah Kalsel Mapan. Kalimantan Selatan mendiri dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing. Nah, kemudian misinya ada 5, salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. Ini yang terkait dengan melahirkan ada 4 program prioritas Kalimantan Selatan, yakni Kalsel Beriman, Kalsel Sehat, khusus untuk dinas kesehatan, Kalsel cerdas dan Kalsel terampil. Nah, ke depan dan saat ini sedang diproses landasan yuridisnya, regulasinya, karena penetapan RPJMD itu harus berbentuk peraturan daerah. Nah, sehingga saat ini sudah disampaikan draftnya DPRD untuk kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, yakni Pak Muhyiddin yang periode kedua bersama Haji Muhyiddin. Maka visinya ini perlu diketahui, tapi ini masih belum mengikat karena belum ada, belum jadi perda, tetapi perlu diketahui sama tidak jauh berbeda. Visinya adalah menjadi Kalsel tidak mapan lagi, tapi Kalsel maju. Nah, jadi Kalsel maju, Kalimantan Selatan ini makmur, sejahtera, berkelanjutan. Jadi maju itu makmur, sejahtera, berkelanjutan menuju gerbang ibu kota negara. Jadi apa sebagai gerbang ibu kota negara. Yang karena rencananya ibu kota negara itu berada di Kabupaten Penajam dan Kabupaten Pasir. Nah, sehingga kita menjadi gerbang ibu kota negara. Nah, itu sepintas jelas terkait visi-visi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena nanti misalnya kayak kami kepala sekarang ini ketika rapat dengan Pak Gubernur, nah bisa mendadak apa visi kami. Nah, beliau kalau menjawab, nah jadi ada membaca. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak sekalian kalau datang memang bisa berapa bulan paling ada tahu sudah visinya, visi yang akan ditetapkan untuk periode yang kedua jabatan beliau. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu saudara sekalian, para guru yang hari ini telah mengangkat
bersumpah dan dilantik secara resmi dalam jabatan Komisaris Guru, utamanya adalah guru pertama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian Bapak sekalian, Pulau Irian burungnya cendrawasih. Kemaksudan demonstrasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum